CM Punk incar John Cena, The Rock, terutama Seth Rollins. Io Sky berhasil kalahkan Rhea Ripley dengan bersih. Jey Uso lagi-lagi dicekik sama Gunther sampai pingsan. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 4 Maret 2025. Raw hari ini dibuka oleh CM Punk yang langsung ngamuk. Begitu masuk ring, dia nyomot mic, naik ke meja komentator dan langsung ngebacot. Dia ngancem bakal bikin WWE di cancel Netflix, terus mulai ngeluarin hit listnya. The Rock katanya bald fraud alias penipu botak yang bawa-bawa gelar buatan. Cena, Punk bilang dia udah ngejual mimpi palsu ke kita semua dan ninggalin para fansnya. Terus yang paling gila, Punk ngasih peringatan ke Becky Lynch buat jagain Seth Rollins, kalau enggak, suaminya bakal berakhir di kursi roda. Seth Rollins langsung keluar, dan boom, keduanya langsung adu pukul di stage. Lanjut ribut di sekitar ring, beneran gak terkontrol. Butuh hampir selusin orang buat misahin mereka. CM Punk ngasih promo yang gila banget. Fans suka, aku juga suka. Terus lanjut pull apart brawl yang kelihatan kayak mereka berantem beneran saking emosinya. Kacau banget. Jadi makin gak sabar ngelihat kelanjutan dari feud mereka. The Judgment Day, Liv Morgan dan Raquel Rodriguez lagi santai sambil pamerin gelar tag team mereka. Tapi Finn Balor bilang mau fokus ke Bron Breakker. Liv nyemangatin, tapi terus Dom nyeletuk. Nanya soal Jet dan masalah di Chamber. Liv cuek aja, bilang kalau itu bukan urusannya. World Heavyweight Champion kita, Gunther, masuk ring dengan arogansinya yang khas. Dia ngeledek Otis, manggil dia freak, badut, bahkan bilang gak ada sabuk yang cukup gede buat dia. Pertandingan antara mereka dimulai dan Gunther langsung main kasar, nendang Otis sejadi-jadinya. Tapi Otis bangkit, dia banting Gunther pakai follow slam di luar ring. Dan yes, Caterpillar. Hampir menang tuh, tapi Gunther emang monster. Dia ngehindar dari Feather Bomb, nyelipin dropkick, dan akhirnya bantingkan powerbomb untuk memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, Gunther malah makin brutal, terus nge-powerbomb Tozawa juga. Tapi Jey Uso datang buat nyelamatin. Dia nge-spear Gunther keluar ring, angkat sabuknya tinggi-tinggi, penonton pun meledak. Tapi tiba-tiba, Grayson Waller dan Austin Theory ngehajar Jey dari belakang. Jey ngelawan balik, tapi Gunther sneak attack, kunci sleeper hold, dan bikin Jey pingsan. Gunther berdiri di atas badan Jey, angkat sabuk buat tunjukin dominasinya. Pertandingan yang seru walaupun udah ketebak hasilnya. Otis tuh fun banget buat ditonton, dan meskipun dia kayaknya nggak mungkin menang, penonton tetap ke bawah hype. Sekarang Gunther dan Jey Uso punya kerjaan berat buat bikin kita makin invested di pertandingan mereka buat WrestleMania. Masih ada 7 minggu lagi, jadi bakal sering lihat mereka ribut terus kayak gini. Lanjut ke pertandingan kejuaraan Women's Intercontinental antara Lyra Valkyria melawan Ivy Nile. Ivy langsung main kasar, tapi Lyra nggak tinggal diam. Dia balas pakai dropkick plus Northern Light Suplex, yang bikin Ivy makin ganas. Nargetin lutut Lyra di sudut ring, dan Lyra kelihatan kesakitan banget. Tapi dia petarung sejati. Dia counter slamnya Ivy pakai gut range powerbomb, sikat pakai enziguri, berhasil ngehindar dari tornado DDT, terus berhasil nahan ankle lock. Akhirnya, Lyra berhasil bantingkan Nightwing untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang solid sih. Karakter Lyra Valkyria sama Ivy Nile masih butuh perkembangan dikit. Tapi spotlight kayak gini buat talent yang jarang dapat kesempatan tuh bagus. Kalau memang mereka mau bikin Women's IC title jadi sabuk buat para bintang wanita yang bekerja keras, Lyra hari ini udah mulai dengan langkah yang pas. Seth Rollins mau cabut dari arena, malah lihat CM Punk. Langsung kacau lagi. Security sama GM Raw Adam Pearce buru-buru nyegah mereka. Dan Pearce udah muak banget sama drama ini. Jadi ya udah, minggu depan Seth freaking Rollins melawan CM Punk dalam pertandingan Steel Cage di Madison Square Garden. Lanjut, Ludwig Kaiser masuk ring. Songong banget setelah menang triple threat minggu lalu. Dia nuntut semua orang buat ngasih respect dan ngancam bakal bikin Penta takut. Tapi Penta gak takut sama sekali. Dia langsung nyerbu ring, ngehajar Ludwig terus banting sling blade yang bikin Kaiser kewalahan. Habis itu, Penta lempar Ludwig keluar ring dan ngeloncat pakai somersault dive. Statement yang keras dari Penta ke Ludwig Kaiser.
Ludwig Kaiser emang solid, tapi segmen ini tuh tujuannya buat ngebangun pertandingan mereka ke depan. Singkat, padat, tapi pesannya nyampe. Penta itu udah otomatis luar biasa. Di backstage, Bianca Belair ngobrol sama Katie Kelly, tapi dia lagi malas banget bahas drama Jade Cargill dan Naomi. Dia lebih fokus ke kemenangannya di Elimination Chamber dan siap mantau pertandingan antara Rhea Ripley melawan Io Sky. Di tempat lain, Chad Gable ada di Meksiko. Dia nunjukin foto atau nama seseorang. Terus dia ngeluarin duit buat beli sebuah kotak misterius. Ada apa nih? Lanjut ke pertandingan kejuaraan World Tag Team antara The War Raiders melawan The Creed Brothers. Julius dan Brutus langsung gaspol nyerang Eric, tapi Eric gak mau kalah. Dia banting balik. Ivar masuk dan bruv. Dia ngeluarin handspring back elbow kedua Creed sekaligus. Terus Eric ngangkat Ivar dan banting dia ke Brutus. The Creed masih ngelawan. Julius terbang pakai shooting star press dari top rope. Chaos makin jadi. Sampai Ivar ngehajar Julius pakai crossbody ke pinggir ring. Abis itu, War Raiders ngeluarin jurusnya War Machine ke Brutus untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang seru. Emang sempat ada momen di mana penonton agak sepi, tapi begitu The Creed ngeluarin jurus-jurus gilanya, semua langsung meledak lagi. The War Raiders tetap juara, yang artinya grupnya Chad Gable, American Made, masih belum punya sabuk. Finn Balor di ring, ngeluarin ocehan ke Bron Breakker yang lagi duduk di tribun atas. Finn ngerasa paling jago, bilang dia bisa ngambil gelarnya Bron kapan aja dia mau. Tapi Bron udah muak, dia langsung turun dari tribun dan it's go time. Judgment Day coba nyerang duluan, tapi Bron malah ngehancurin mereka. Dominic buru-buru nyelamatin Finn sebelum kena hajar, tapi Bron masih panas. Spear buat Carlito. Judgment Day jadi kabur dan Bron Breakker akhiri segmen dengan berdiri gagah di tengah ring. Lanjutin cerita Bron Breakker versus Finn Balor yang dimulai minggu lalu. Aku suka cara mereka build up Bron sebagai babyface dan menurutku emang itu peran yang paling pas buat dia. Langsung aja ke pertandingan utama di Raw hari ini, kejuaraan Women's World antara Rhea Ripley melawan Io Sky. Ini match yang gila. Rhea Ripley langsung gas, dropkick, power moves, tapi Io Sky gesit banget. Ngeroll Rhea sana sini terus nyelipin roundhouse kick yang bikin sang juara goyah. Rhea masih tenang, dia banting Io di luar ring dan ambil kendali. Tapi Io punya fighting spirit. Dia targetin lengan kiri Rhea kayak sniper. Dan dari sini, gila. Mereka perang forearm kayak street fight. Io nge-counter riptide jadi DDT. Terus dia ngeluncurin insane elbow. Masih belum cukup. Terus makin kacau. Io loncat pakai crossbody keluar ring. Tapi Rhea ngelempar dia ke meja komentator. Terus, Bianca Belair nongol di ringside, ngamatin pertandingan. Rhea ngerasa risih, jadinya dia dorong Bianca. Rhea masih kesal, narik Io ke atas tali buat riptide. Tapi Sky counter jadi hurricanrana dan langsung hantamkan perfect over the moonsault untuk memenangkan pertandingan. Holy shit, juara baru. Io Sky kalahin Rhea Ripley. Io langsung nunjuk ke logo WrestleMania, sementara Rhea duduk di ringside. Mukanya penuh amarah, dan Bianca tatapan matanya jelas. Dia siap buat WrestleMania. Pertandingan luar biasa dari dua pegulat wanita terbaik di WWE. Aku beneran kaget banget sama title change ini, soalnya aku pikir Rhea Ripley bakal menang. Tapi WWE berhasil kasih kejutan. Mungkin kita bakal dapat triple threat antara mereka di WrestleMania. WWE emang lagi all out banget buat ngalahin WrestleMania tahun lalu. Oke, Raw hari ini tuh oke. Mungkin mereka bisa tambahin 1 atau 2 match lagi, tapi main event antara Io Sky versus Rhea Ripley itu banger. Dan jujur, aku gak nyangka gelarnya pindah tangan. Triple threat di WrestleMania makin kelihatan nyata. CM Punk punya promo terbaik malam ini, plus brawlnya sama Seth Rollins itu super intense. Real banget. Itu pembuka acara yang 15 menitnya berasa kayak roller coaster. Buat yang ngarep John Cena bakal muncul, mungkin kecewa karena dia nggak ada di acara ini. Tapi ya udah, nunggu 2 minggu lagi baru kita bakal dengar sepatah kata dari John Cena. Secara keseluruhan, Raw minggu ini tuh solid. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 10.000 subscriber sebelum WrestleMania. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico.
money for love we can't hold. I wish we were impossible. Yeah, we're playing con